أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Apa itu syukur? Apa itu sabar gitu ya? Kalau syukur sendiri, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Asy-syukru zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani 'abdi." Syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya melalui lisan, yaitu berupa pujian serta pengakuan atas nikmat yang ia raih. Wah, bajunya bagus ya. Oh ya, alhamdulillah. Kemarin Allah mudahkan saya ada rezeki saya bisa beli. Mobilmu bagus ya. Alhamdulillah. Allah mudahkan saya ada rezeki bisa beli. Oh, anakmu sehat ya. Alhamdulillah. Allah amanahkan kepada saya. Lisannya gak pernah berhenti. Selalu dihubungkan nikmat itu sama Allah. Itu baru tanda-tanda orang bersyukur ya. Lalu lanjutannya kata beliau, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah. Dan di dalam hatinya, melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Dengan adanya nikmat itu, dia makin cinta kepada Allah. Makin senang untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Lalu dikatakan lanjutannya beliau, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Dan melalui badannya, proses syukur itu adalah dia melakukan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Diambil dari kitab Madarijus Salikin, jilid 2 halaman 244. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah sabar. Nanti kan kita rinci satu persatu ya. Kalau sabar, ya, tentu cukup banyak definisi para ulama, tapi saya coba rangkumkan dari sekian banyak definisi, yaitu menerima takdir dan keputusan Allah, gitu ya. Lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Jadi nggak masuk dalam sabar, saudaraku seiman, adalah seseorang itu mengatakan sabarlah, lalu dia elus dada duduk manis. Bukan begitu. Tetapi sabar adalah menerima takdir Allah. Misalnya Anda bangun tidur sakit. Ya, Anda sekarang lagi mau mulai usaha, ditipu. Anda lagi ada sekarang bisnis ini, kemudian masa pandemi datang. Apa yang terjadi? Sabar. Apa itu sabar? Terima takdir Allah. Oh, Allah lagi coba saya. Ya, kita mau keluar rumah tiba-tiba hujan. Kita mau pakai baju, bajunya listrika hangus misalnya. Sabar. Apa itu sabar? Terima keputusan Allah. Oh, Allah lagi coba saya. Lalu ikhtiar, ini yang pentingnya, mencari jalan keluar. Makanya dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis sahih, janganlah, kalau seseorang di antara kalian tertimpa sebuah cobaan, maka harusnya dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang ia lakukan. Dan jangan pernah seseorang di antara kalian berkata, ya, kalau seandainya. Karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Artinya, kalau sedang datang, ya sudah, kita ikhtiar, kemudian kita terima keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Sakit, kita terima dulu sebagai keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar pergi ke dokter, ya, kita konsultasi ke sana, konsultasi ke sini, mencoba resep ini, coba resep itu ikhtiar namanya. Dan itu masuk dalam sabar. Sampai pada tingkat saya pernah jelaskan di beberapa majelis pengajian, termasuk sabar kalau Anda punya piutang kepada orang, kemudian Anda menagihnya. Pada saat Anda menagihnya, Anda masuk dalam konsep sabar. Karena Anda sedang, misalnya Anda menagih dan dia tolak untuk membayar. Lalu Anda tagih lagi yang kedua. Tagih yang kedua ini adalah bentuk kesabaran. Karena Anda menerima, oh dia belum mau membayar sekarang. Oke, saya tagih dengan tahapan yang kedua atau cara yang kedua. Maka saya pindah kepada tagihan yang kedua. Itu tuh bentuk sabar, ikhtiar. Jadi bukan duduk manis dan kemudian menerima begitu saja tanpa ada upaya dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan. Dan yang unik teman-teman sekalian, yang banyak tidak direnungi oleh banyak orang, sebenarnya dengan datangnya krisis, ya, itu secara kejiwaan kita sedang tanda kutip ya, dikorek potensinya. Karena orang kalau kepepet, potensinya itu akan keluar. Ya. Coba seandainya kita duduk manis aja terus, semuanya sudah ada. Ya. Bisa saja kan Allah ciptakan kita, jadi tiba-tiba sosok dewasa, tiba-tiba sudah bisa beraktivitas. Seperti banyak hewan-hewan.
Kita lihat hewan lahir, udah tiba-tiba bisa jalan, bisa lari dan segala macam, gitu kan. Tapi kan kita tidak, manusia bertahap, ya. Sehingga kita menyadari di sini, ya, proses itu ada. Dan ternyata dengan adanya cobaan-cobaan kita mulai berjalan jatuh, kemudian kita naik sepeda jatuh. Bayangkan kita pada saat kecil teman-teman, pada saat datang cobaan begitu, terus kemudian kita putus asa. Kita sampai sekarang nggak akan bisa naik sepeda gitu kan. Tapi kan kita terus mencoba dan itulah yang harus dilakukan dan itu masuk dalam istilah sabar. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا